Hai Sobat Fataya dimanapun kalian berada, simak kultum kami dari Ranting Desa Ngliman tentang keutamaan makan sahur ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faradha alaina siyam wa ja'alahu rukna min arkanil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Salah satu suasana yang lebih sering kita temukan di bulan Ramadan adalah bagaimana suasana seorang ibu bangun lebih cepat agar bisa menyediakan hidangan untuk suami dan anaknya. Bagaimana suasana seorang anak bersusah payah melawan rasa ngantuk dan malasnya. Bagaimana suara sirine, suara kentongan, dan suara seruan saling bersahut-sahutan agar kaum muslimin meninggalkan bantal empuknya, bangun dari kasurnya untuk melaksanakan apa yang kita kenal dengan ibadah sahur. Yang kemudian para sahabat, yang perlu kita ketahui bahwa sahur bukan aktivitas biasa sahabat, bukan sekedar makan dan minum yang tidak punya arti dan tidak punya makna. Akan tetapi dengan kata lain, sahur bukan hanya sekedar agar kita kuat untuk puasa, agar kita tahan menahan lapar dan dahaga. Sahur bukan itu saja. Sahur memiliki sekian banyak keutamaan, hikmah dan fadilah di dalamnya. Inilah kemudian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yakni keutamaan-keutamaan dalam ibadah sahur. Tetapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, pada kesempatan ini saya bahas 5 saja dari sekian banyak keutamaan ibadah sahur. Yang pertama sahabat, yang jelas melaksanakan sahur berarti kita mengikuti sunnah dari baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kata baginda Nabi? Tasahharu walau bijir'atin mimma. Hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air. Jadi sahur para sahabat bukan sekedar untuk menguatkan badan, bukan pula untuk sekedar bangun lalu makan, tapi dengan kita sahur kita sudah mengikuti suri tauladan dari manusia yang harusnya kita jadikan pedoman dalam setiap sendi-sendi kehidupan, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua para sahabat, sahur mengandung keberkahan. Baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang artinya sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Jadi sahur itu sahabat mengandung keberkahan. Nah, apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita sahur kita akan dilimpahi berbagai kebaikan. Yang ketiga para sahabat, sahur adalah pembeda dengan puasanya ahli kitab. Jadi sahur para sahabat menjadi pembeda antara umat muslimin dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW bersabda, fas'aluma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklat tasahar. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi sahur ini para sahabat merupakan ciri khas puasa kita umat Islam, umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan puasanya ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, keutamaan daripada makan sahur adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka yang sahur.
Sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, "Asukuru aklantum barokah, fala tada'uhu walau ayyajro'a ahadukum jar'atam mimma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasyakhirin." Yang artinya, itu adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan walau salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Jadi luar biasa para sahabat fadilah dan keutamaan daripada ibadah sahur. Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Maksud solawat dari Allah untuk orang yang sahur salah satunya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang makan sahur. Sedangkan sholawat dari malaikat adalah doa dan permohonan ampunan kepada Allah untuk orang yang makan sahur. Yang kelima, para sahabat, keutamaan daripada sahur adalah dengan bangun sahur seseorang kesempatan untuk beristighfar di salah satu waktu yang mustajab, mengikuti kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, artinya dan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi dengan sahur para sahabat, kita punya kesempatan untuk bangun tahajud, berkesempatan untuk berzikir, beristighfar dan lain-lain. Sebagaimana di luar Ramadan sulit mungkin bagi kita bangun sebelum subuh, jadi enggan kita sahur. Kita biasakan diri bangun di sepertiga malam, yang mana sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab, sahabat. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah 5 keutamaan ibadah sahur. Tentu masih banyak lagi keutamaan sahur yang tidak saya sebutkan di atas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak berkah ibadah, terutama ibadah di waktu sahur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.